Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Rakafidaus dengan NIM 1312408 dari kelompok 2 kelas 61. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai tugas besar Bahasa Indonesia dengan judul Analisis Pengaruh Variasi Ukuran dan Jenis Material terhadap Distribusi Tegangan pada L-beam menggunakan simulasi numerik. Untuk konten yang akan dibahas dalam presentasi kali ini, yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga metode penelitian, yang keempat kajian teori, yang kelima hasil dan pembahasan, dan yang keenam kesimpulan. Untuk pembahasan yang pertama yaitu latar belakang, BIM terdiri dari berbagai macam bentuk dengan aplikasi dan tujuan yang berbeda. Beberapa bentuk BIM yang umumnya digunakan adalah L-beam, T-beam, dan E-beam. Fungsi utama dari BIM adalah sebagai komponen struktur untuk menahan beban lateral. Material dan ukuran dari fondasi bangunan sangat diperhitungkan agar tidak terjadi kegagalan. Ukuran dari L-beam dapat memengaruhi distribusi tegangan yang diterima. Begitu juga dengan material. Material yang berbeda memiliki sifat yang berbeda pula. Sifat tersebut akan mempengaruhi kemampuan BIM untuk menerima tegangan. Untuk rumusan masalah, di sini ada beberapa, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh variasi ukuran L-beam terhadap distribusi tegangan yang terjadi. Yang kedua, bagaimana jenis material mempengaruhi nilai tegangan maksimum pada L-beam. Dan yang ketiga, kombinasi ukuran dan jenis material apa yang memberikan distribusi tegangan paling optimal. Untuk metode penelitian yang kami gunakan, yaitu kami menggunakan metode penelitian kuantitatif, di mana pendekatan kuantitatif ini dilakukan dengan mengumpulkan data secara terencana, sistematis, dan terstruktur. Selain itu, penelitian ini juga akan dilengkapi dengan pelaksanaan eksperimen untuk mendukung analisis yang dilakukan. Kajian teori terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, definisi dan kegunaan L-beam, yang kedua, pembebanan pada L-beam, dan yang ketiga, tegangan pada L-beam akibat pembebanan. Untuk definisi dan kegunaan L-beam, L-beam adalah elemen struktur yang memiliki penampang berbentuk L seperti pada gambar di kanan, dan terdiri dari dua kaki yang saling tegak lurus yang biasanya digunakan untuk menopang, membingkai, atau memperkuat sambungan sudut. Selanjutnya, pembebanan pada L-beam. Distributed load pada L-beam menyebabkan munculnya gaya geser dan momen lentur yang signifikan, terutama karena posisi beban yang tidak tepat berada di shear center. Akibatnya, muncul tegangan lentur dan geser pada penampang yang bervariasi sepanjang bentang balok. Sehingga analisis distributed gaya di internal ini menjadi faktor penentu dalam pemilihan material dan dimensi penampang guna menjaga integritas struktural dari kegagalan. Selanjutnya, mengenai tegangan pada L-beam akibat pembebanan. Jadi, beban yang diberikan pada L-beam akan menyebabkan berbagai macam tegangan. Di sini terdapat 4 rumus tegangan, yaitu yang pertama ada tegangan aksial, tegangan bending, tegangan geser, dan juga defleksi. Untuk tegangan aksial adalah tegangan yang disebabkan oleh gaya aksial. Gaya aksial itu sendiri adalah gaya yang bekerja sepanjang sumbu utama dari suatu struktur elemen struktur. Lalu untuk tegangan bending adalah tegangan yang terjadi dikarenakan adanya momen bending. Untuk momen bending itu terjadi dikarenakan gaya yang dipengaruhi oleh lengan momen. Selanjutnya, tegangan geser. Tegangan geser adalah tegangan yang bekerja sejajar pada bidang dari penampang. Dan yang terakhir, defleksi. Defleksi adalah perubahan bentuk pada struktur material dalam arah Y akibat terjadinya gaya vertikal yang diterima oleh batang. Dan kita masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Untuk mengetahui dampak variasi geometri dan ukuran pada tegangan di dalam L-beam, dipilih data dari berbagai masing-masing, dua data equal dan juga unequal angle, untuk menunjukkan dampak geometri dan variasi ukuran pada tegangan.
Untuk menjamin data terpengaruh variasi geometri, maka perbandingan akan dilakukan pada L-beam dengan luas permukaan yang serupa. Setelah menentukan dimensi, maka dibuatlah model-model dalam perangkat lunak SolidWorks, dan kemudian setelah dibuat melalui aplikasi SolidWorks, selanjutnya dimasukkan ke dalam perangkat lunak lain berupa ANSYS, yang dimana dengan fitur ANSYS Discovery nanti dilakukan sketch untuk menandai titik yang akan diberikan pembebanan. Selanjutnya, untuk berikut adalah data hasil pengujian pada masing-masing L-beam. Penamaan equal digunakan untuk L-beam dengan panjang sisi yang sama, sedangkan untuk penamaan unequal itu digunakan untuk L-beam dengan panjang sisi yang berbeda. Pada unequal ditambahkan keterangan A dan B untuk menandai sisi yang diberi pembebanan. Dan untuk parameter yang digunakan untuk melihat variasi-variasi L-beam antara lain ada total deformation yang menunjukkan perubahan bentuk dan posisi, lalu ada equivalent stress, yaitu hasil pengujian berbagai jenis stres, dan ada normal stress, dan ada shear stress. Jadi secara keseluruhan, perbedaan yang diamati pada berbagai parameter analisis menunjukkan selisih yang cukup signifikan yang menegaskan bahwa hasil geometri memang memegang peran penting dalam menentukan respon mekanik L-beam terhadap pembebanan. Namun apabila ditinjau dari tabel 1 dan tabel 2, pada data equivalent stress ditemukan hasil yang tidak sepenuhnya sama dengan pernyataan yang sebelumnya saya sebutkan. Yang mana perbedaan ini berkaitan erat dengan nilai Poisson ratio. Yang dimana nilai Poisson ratio yang tinggi cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendistribusikan deformasi lateral akibat pembebanan. Sehingga hal ini juga menunjukkan bahwa tidak hanya kekuatan dan kekakuan material yang berpengaruh, tetapi juga sifat elastis lain seperti Poisson ratio untuk turut menentukan perilaku mekanik L-beam secara keseluruhan. Untuk kesimpulannya, yang pertama, variasi ukuran dan geometri L-beam berpengaruh signifikan terhadap distribusi tegangan. Yang kedua, jenis material terbukti memengaruhi nilai tegangan maksimum dan karakteristik distribusi tegangan, dan kombinasi yang memberikan distribusi tegangan yang paling optimal adalah L-beam dengan ukuran luas menampang yang lebih besar dikombinasikan dengan material struktur steel. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.